6. Perkenalkan, saya Miss Dr. Rahmatul Aulia. Saya Muhammad Imron. Di sini kami akan membahas mengenai tentang Hak dan kewajiban suami istri. itu. Simak lengkapnya video dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Saya dari kelompok 6 mata kuliah hadis ahkam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hadis-hadis yang bersangkutan hak dan kewajiban suami istri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan bunyinya hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah bin Haid al-Qushayri qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjatu ahidana alaihi qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjur fil baiti, rawahu Abu Daud. Artinya, dari Muawiyah bin Haidah al-Qusairi bertanya kepada Rasulullah tentang apakah hak istri terhadap suami. Lalu Rasulullah SAW menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, jika engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul wajah, dan jangan menjelek-jelekkannya, mencaci maki, dan jangan menghukumnya kecuali di antara keduanya berada di dalam rumah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1830. Sebab-sebab turunnya hadis tersebut yaitu selain 4 imam hadis, selain dari At-Tirmizi dan Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Kabir dan kitab Al-Hakim dari Muawiyah bin Hayyidah. Hadis ini disahihkan juga oleh Daruqutni dalam kitab Al-Ilal, dan kemudian ditaklik oleh Imam Bukhari. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dari hadis yang telah saya pelajari. Nah, yang pertama adalah An Jabir radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau telah berkata fi hajjatil wada, di dalam haji wada, ittaqullaha fin nisaikum, bertakutlah kalian kepada Allah, atau bertakwalah kepada Allah, fin nisaikum, di dalam perihal istri-istri. Fa innakum aqastumuhunna, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka fi amanillah, dengan mengambil dengan keamanan dari Allah. Wastaklaltum furujuhunna, dan menghalalkan furujuhunna, kemaluan-kemaluan mereka, bikalamatillah, dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna, dan kalian wa'alaikum alaihinna, dan kalian memiliki hak atas mereka, Allah yu'ti furusyakum, yaitu mereka tidak membiarkan seorang pun yang kalian benci. Walahunna alaikum rizkuhunna, dan mereka walahunna alaikum memilih hak atas kalian, rizkuhunna, yaitu kalian memberikan harta, wa kiswahtuhunna, dan memberikan mereka pakaian, bil ma'ruf, dengan hal yang baik. Nah, jadi dalam hadis ini memaknakan atau tersimpan hukum-hukum mengenai tentang hak dan kewajiban istri. Yang pertama adalah apabila kita fa'innakum aqastumuhunna, apabila kalian telah mengambil mereka, kemudian wastaklaltum furujuhunna, wastaklaltum menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka, atau setelah menikah, setelah terikrarnya ijab kabul, berarti di situ telah
terjadinya sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara suami dan istri. Nah, apa saja itu? Walakum alaihinna, dan bagi kalian atasnya, untuk para laki-laki, dan para laki-laki itu mempunyai hak. Walakum alaihinna alla yu'tina furushakum ahada takrohuna. Nah, walakum alaihinna, dan bagi laki-laki, alaihinna atas perempuan, alla yu'tina maksudnya memiliki hak atas mereka, yaitu mereka tidak membiarkan seorang pun yang kalian benci, furushakum, untuk tidur di atas ranjang-ranjang kalian. Nah, di sini ini sebagai hak laki-laki yang menjadi kewajiban istri untuk tidak boleh membiarkan siapapun yang tidur di atas ranjang mereka atau tempat tidur mereka. Kemudian yang kedua, walahunna alaikum, walahunna, dan bagi perempuan, hunna alaikum, atas kalian, rizkuhunna, yakni dan mereka para istri memiliki hak atas kalian, yaitu memberikan harta, rizkuhunna, harta bagi laki-laki. Nah, kemudian wakiswatuhunna, pakaian kepada mereka, yakni para istri. Nah, di sini istri mempunyai hak untuk mendapatkan harta dari laki-laki, yakni laki-laki memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, baik itu dari segi lahir maupun batin. Maka di sini disebutkan rizkuhunna. Nah, rizki yakni dari harta maupun lain sebagainya. Nah, di sini mempunyai yang menjadi kewajiban seorang suami, dan ini menjadi hak dari seorang istri. Kemudian bukan hanya rizki, wakiswatuhunna, yaitu pakaian bil ma'ruf, dengan hal yang baik. Dari hadis yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hadis ini merupakan hadis sahih, di mana hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kualitas pada hadis ini adalah di mana hukum yang terkandung di dalamnya merupakan hadis yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena sangat kuat, karena sudah menjadi hadis sahih. Nah, selanjutnya terdapat juga hadis yang membahas mengenai tentang hak dan kewajiban istri sebagaimana berikut. Hadatsna Ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Bashar. Hadatsna Yahya Ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Sa'id. Hadatsna Bahzun bin Hakim, telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim. Hadatsani Abi an Jaddi, telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku. Qala qultu ya Rasulullah, telah berkata kepadaku, wahai Rasulullah, nisa unama nati minhunna, aku katakan, wahai Rasulullah, apa yang boleh kami lakukan dalam menggauli istri, wa mana zaro, dan apa yang harus kami tinggalkan. Qala, dia telah berkata, i'ti harsaka anna syi'ta, datangilah tempat cocok tanammu, anna syi'ta, setelah kamu, maksud sesuai kemauanmu gitu kan. Jadi datanglah tanah tempat bercocok tanammu bagaimana saja kamu mau. Wad'imha, dan berilah mereka makan, iza tomi'ta, apabila engkau makan. Waksuha, dan berilah mereka pakai, iza tasaita, apabila kamu berpakaian. Wala tuqabbah. Nah, wala tuqabbal wajha di sini, dan janganlah engkau menjelekkan atau mencaci wajahnya. Wala tadrib, qala Abu Daud, syubahu subha iza tamita wa taksuha iza tasaita. Nah, di sini terdapat hak dan kewajibannya. Yang pertama adalah ittihar saka anna syi'ta. Nah, di sini ini merupakan hak dari suami, di mana suami sini mempunyai hak dari seorang istri. Nah, istri sini ibaratkan tempat bercocok tanammu. Jadi ketika kita tuh sudah dihalalkan atau sudah dinikah oleh seseorang, maka kita tuh jiwa raga kita dimiliki suami. Jadi suami terserahlah mau ngapakan kita, kita sesuai kemauan atau yang dikehendaki oleh suami. Kita harus memberikan hak dia, hak batin dan lain sebagainya. Kemudian wad'imha. Nah, di sini ini
perempuan juga mempunyai hak dari seorang suaminya ini memberi makan, memberi nafkah, bukan hanya perihal batin tetapi soal lahir, ini seorang fisik. Pak Imam memberi makan iza tomita, apabila suami makan. Kemudian waksiha, dan istri juga berhak memberi pakaian, diberi pakaian baik. Jadi tuh apabila kita menikah tuh bukan hanya sekedar perihal cinta dan lain sebagainya, tapi juga mengenai tentang berkehidupan yang sebenar-benarnya, kayak dari makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian tuh waksuha iza tasaita, apabila kamu berpakaian diberi pakaian, wala tuqabbah wajha. Nah, janganlah kamu sekali untuk memukul wajahnya atau menjelek-jelekannya atau mencaci wajahnya. Nah, apabila kita telah memutuskan untuk menikahi seseorang, kan di situ kan kita udah setuju atau udah merasa cocok, udah merasa deal apa yang menjadi kekurangan dia, kelebihan dia kan. Berarti kita tidak boleh untuk setelah menikah tidak boleh mencaci atau menjelek-jelekan fisik maupun lain sebagainya di pasangan kita. Nah, harusnya kita memperbaiki dan mendukung, karena apabila itu terjadi itu akan memicu sebuah kerusakan dalam rumah tangga. Nah, kemudian wala tadrib, dan janganlah memukul wajahnya tadi. Qala Abu Dawud, telah berkata Abu Dawud wa syu'bahu tat'imuha, telah meriwayatkan dengan kata iza tomita, apabila kamu makan, watak suha, dan kamu memberinya pakaian, iza tasaita, apabila kamu berpakaian. Nah, hadis ini juga sekian dan terima kasih dari penjelasan kami mengenai tentang hak dan kewajiban suami istri. Semoga materi yang kita sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.